Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Sehat nih hari ini? Alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini sebelumnya saya mohon maaf karena mengganggu mungkin kegiatan dan aktivitas kita pada pagi hari ini yang memang cukup padat ya. Di sekolah kita memang lagi banyak kegiatan, namun ibu-ibu, karena di sini ibu-ibu semua, dapat meluangkan waktunya pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum saya mulai, izinkanlah saya menyampaikan beberapa sambutan dulu nih. Pada pagi hari ini tentunya pertama-tama kita panjatkan puji dan puji syukur atas kehadiran rahmat Allah sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini di ruang laptop baru. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini sebetulnya bukan bermaksud ingin mengajari ibu-ibu, saya hanya ingin berbagi saja dengan apa yang sudah saya dapatkan dari program guru penggerak di angkatan 9 ini. Saya selama beberapa bulan ini alhamdulillah sekarang sudah masuk di modul 2. Nah, untuk program kali ini saya akan menyampaikan tentang penerapan budaya positif. Jadi kemarin kami sudah belajar terkait budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Sebelumnya saya mulai saja, ada beberapa pertanyaan di sini bisa terbaca, Menurut ibu-ibu semua yang ada di sini, bagaimana sih wujud budaya positif yang Bapak atau Ibu ketahui? Budaya positif itu seperti apa ya? Kira-kira ada yang bisa mengutarakan pendapatnya tentang budaya positif? Oke. Ya, terima kasih Bu Iis. Budaya positif itu membentuk budaya atau ya wujud kegiatan positif Ibu ya yang sudah membudaya di lingkungan tersebut. Kemudian yang kedua, apa saja kegiatan yang mendukung budaya positif saat ini di sekolah? Kira-kira apa? Di sekolah kita yang mendukung budaya positif ada pembiasaan, ya betul sekali. Pembiasaan di sekolah kita ada apa saja ya Bu? 5S, kemudian sholat zuhur berjamaah, kemudian Jumat rohani. Ya kebetulan di sekolah kita sudah ada kegiatan Jumat ya, Jumat rohani, Jumat bersih. Nah, seluruh penerapan budaya yang sudah ada di sekolah kita, bagaimana caranya kita bisa menerapkan dengan baik supaya budaya-budaya tersebut dapat tertanam dengan baik di dalam karakter peserta didik yang ada di SMP Negeri 4 Purbalingga. Oke, terima kasih. Selanjutnya langsung saja. Jadi budaya positif di sekolah itu memang sangat penting Ibu untuk mengembangkan karakter peserta didik. Jadi jika di dalam sebuah sekolah itu sudah tertanam budaya positif yang memang sudah membudaya, insya Allah jika ada kegiatan-kegiatan yang terkait penanaman karakter pada diri peserta didik itu akan lebih mudah. Nah, ada yang mengatakan juga penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua unsur di sekolah. Jadi memang harus betul-betul adanya dukungan dari seluruh warga sekolah, dari guru, kemudian dari wali murid juga, dan dari lingkungan sekitar yang ada di SMP Negeri 4 Purbalingga. Nah, budaya positif ini juga dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar peserta didik mampu berpikir, bertindak, dan mencipta secara merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab.
Menurut ibu-ibu di lingkungan SMP 4 sudah aman atau belum? Sudah aman? Cukup aman, ya? Kalau nyaman, bagaimana nyaman? Cukup nyaman karena memang sekolahan kita juga kelasnya sudah cukup memadai, ya? Dari kelas 7, 8 sampai dengan kelas 9. Oke, ini terkait latar belakang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian model disiplin yang dibangun untuk budaya positif sendiri saat ini seringkali indeksnya itu atau capaiannya itu ada beberapa yang berhasil, ada beberapa juga yang masih kurang berhasil. Okay. Namun ini semua memang adanya pengaruh dari model disiplin yang dibangun masih belum berpusat pada siswa. Jadi terkadang budaya positif yang diterapkan di sekolah itu beberapa masih belum berpusat pada siswa, atau mungkin seringkali kita masih harus kopiak-kopiak, Ibu. Ibaratnya budaya 5S yang ada kadang-kala hanya diterapkan oleh beberapa anak saja. Ada anak-anak yang memang belum menyadari bahwa pentingnya budaya 5S itu seperti apa sih. Kemudian ada lagi tentang sholat zuhur, ya Bu Ana, yang dimana masih kita jumpai juga ada beberapa anak yang harus gurunya itu yang kita harus ngopiak-ngopiak, bukan inisiatif dari anak itu sendiri. Padahal seharusnya budaya positif itu memang harus mewujudkan bagaimana sih kita bisa berpihak pada anak, bukan dengan cara menghukum atau bukan juga dengan cara sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Jadi kita juga harus selalu menuntun anak-anak, walaupun memang gregetan Ibu kalau lihat anak-anak gak mau menerapkan budaya positif yang sudah tertanam. Sebenarnya sudah bagus sekali yang ada di sekolah, namun kadangkala anak-anak itu sendiri yang masih harus kita arahkan. Nah, pengarahannya itu sebetulnya tidak harus dengan menghukum, tidak harus dengan pembuat rasa bersalah. Bagaimana caranya kita menciptakan situasi yang positif di dalam memberikan instruksi kepada peserta didik. Nah, ini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan siswa-siswa yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal. Jadi bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik dapat menerapkan nilai-nilai yang seperti yang kita ketahui bersama, kita harus bisa meningkatkan atau menerapkan profil belajar Pancasila pada siswa yang ada di sekolah kita. Namun memang PR kita masih cukup banyak, ya Ibu-ibu, karena melihat kondisi dan situasi, pastinya lingkungan sekitar kita dengan lingkungan di sekolah lain itu memang berbeda-beda. Jadi kita harus bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada di sekitar kita saat ini. Oh, ternyata lingkungan anak-anak kita memang kadang-kadang harus, bukan kadang-kadang, seringnya kita harus mengingatkan berulang-ulang. Jadi harus sabar-sabar guru SMP 4. Selanjutnya, nah, jadi sebetulnya murid-murid kita berperilaku seperti itu juga ada dasarnya, Ibu-ibu, karena kebutuhan dasar manusia itu beragam. Saya di sini kemarin belajar bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan cinta dan rasa disayangi, ya, maksudnya itu kebutuhan untuk ingin merasa dianggap keberadaannya. Selanjutnya kebutuhan penguasaan atau pengakuan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan. Jadi sebetulnya faktor-faktor inilah yang mempengaruhi siswa-siswa kita berperilaku seperti itu. Mungkin ada yang selalu tidak bisa kalau nggak keliling-keliling sekolah dulu, ya. Sebelum pelajaran dimulai itu kayaknya anak itu nggak bisa tuh kalau nggak keliling sekolah, harus muteri sekolah dulu, ya. Mungkin dia ada kebutuhan dasar yang masih harus dipenuhi. Mungkin di rumah juga masih kurang perhatian, atau mungkin dia juga merasa dia itu belum diterima di lingkungan sekitarnya. Jadi dia
sih yang dibutuhkan oleh anak, bagaimana sih caranya kita bisa menyesuaikan apa yang mereka butuhkan. Memang itu PR yang cukup berat nih bagi kita para pendidik, karena di mana-mana anak itu pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Sementara yang kita hadapi itu bukan hanya satu atau dua anak, tapi ratusan. Nah, selanjutnya ini jadi ini merupakan kebutuhan dasar manusia, bukan hanya anak-anak saja. Sebenarnya kita sebagai seorang pendidik juga pasti ada yang menyadari tentang kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia, yaitu tadi. Kemudian dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud perilaku siswa, terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Mereka mungkin kadang-kadang datang terlambat, tidak mengerjakan PR, atau tidak bajunya dikeluarkan tidak rapi, tidak memakai dasi dan lain sebagainya. Mungkin nanti saya juga akan berbagi. Saya bukan berarti menggurui ibu-ibu, saya hanya ingin berbagi saja bagaimana sih nantinya menghadapi anak-anak yang seperti itu. Selanjutnya di sini ada pernyataan dari Diana Gosen dalam bukunya, menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mungkin murid-murid kita ya melakukan hal-hal yang mungkin menurut kita itu kurang tepat. Mungkin mereka sedang merasa seperti ini. Ada yang ngumpet kalau lagi harus sholat duhur, ya mungkin mereka menghindari adanya hukuman atau mereka merasa bahwa wah udah saya ngumpet pasti nanti nggak kelihatan, nggak ketahuan, seperti itu. Nah, selanjutnya ya, jadi kita sebagai seorang pendidik ternyata kita bisa menjadikan diri kita itu, mengontrol diri kita itu ada menjadi 5 bagian. Bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Kira-kira ibu-ibu merasa di posisi yang mana jika menghadapi murid-murid SMP 4? Penghukum, apa lagi? Pemantau, apa lagi? Kira-kira yang mana? Pembuat merasa bersalah kayaknya paling sering ya, mungkin ya. Kamu itu loh, gara-gara kamu nih ya, guru jadi tugas yang harus guru selesaikan jadi nggak selesai nih, gitu ya kadang-kadang. Atau mungkin langsung pada saat itu juga tanpa kita menanyakan alasan kita langsung menghukum, ya. Kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol ini sebetulnya yang paling bisa kita terapkan, yang paling baik sebetulnya adalah sebagai manajer. Karena sebagai manajer inilah kita bisa, pertama kali kita harus tahu dulu, kita berdiskusi dulu dengan siswa untuk menanyakan apa sih yang kamu rasakan. Pertama terlebih dahulu itu yang kita harus gali dari siswa, bagaimana sih kamu, kondisi kamu hari ini seperti apa. Kemudian kita tanyakan terkait apa yang dia lakukan, dia sadar nggak dengan yang dia lakukan, benar apa salah sih yang kamu lakukan. Nah, kita terus menggali dengan cara harapannya kita bisa mendapatkan solusi itu dari anak tersebut, bukan dari guru yang sedang memarahinya atau yang sedang memberikan dia nasihat. Sebetulnya kita harapannya dengan perilaku posisi kontrol manajer ini kita bisa memancing siswa untuk menentukan solusinya sendiri. Ini terkait posisi kontrol. Jadi ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Mudah-mudahan senantiasa kita mengurangi, walaupun mungkin masih diterapkan atau mungkin saat ini kita masih melakukan posisi kontrol yang menghukum atau membuat rasa
memperbaiki diri. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Ada yang sudah mengerti tentang keyakinan kelas? Sebetulnya hampir mirip dengan yang sudah pernah kita buat, kesepakatan ya. Ya, kesepakatan kelas. Keyakinan kelas ini adanya keyakinan dari peserta didik mungkin di lingkup kelasnya akan suatu hal. Mereka yakini bahwa ini benar, ini salah, ini boleh dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Nah, keyakinan kelas ini merupakan perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Jadi seperti yang sudah kita lakukan bersama di SMP 4 ini, kita sudah sama-sama membuat kesepakatan ya, kesepakatan kelas bahwa ayo bersama-sama kamu maunya kelas seperti apa sih, di dalam kelas seperti apa. Kita sepakati bersama-sama, kita yakini bersama-sama bahwa ternyata jika kita hidupkan suasana seperti ini nanti akan timbul budaya yang positif atau tidak gitu ya. Kemudian ada beberapa cara dalam pembuatan keyakinan kelas. Seperti yang mungkin ibu juga sudah mengetahui nih, untuk pembuatan keyakinan kelas ini hendaklah bersifat lebih abstrak. Jadi bisa lebih menyeluruh. Maksudnya tidak harus dengan kata-kata jangan atau tidak boleh, tapi kita bisa menggunakan pernyataan-pernyataan yang universal, kemudian menggunakan atau keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif. Misalkan jangan buang sampah di kelas, bisa diganti dengan apa ibu-ibu? Iya, jagalah kebersihan bisa, atau buanglah sampah di tempatnya gitu ya. Jadi ada beberapa, mungkin kita bisa adaptasi dari aturan-aturan kelas yang dulu, namun kita bisa rubah menjadi kalimat yang positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Harapannya kita bisa menciptakan keyakinan kelas itu bisa tertanam pada diri siswa masing-masing, sehingga jika dia melakukan kesalahan nanti dia sadar, oh ya ternyata aku melanggar keyakinan kelas, atau aku perbuatanku itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi sebetulnya keyakinan ataupun kesepakatan kelas itu idealnya dari siswa nih, maksudnya peserta didik itu yang memikirkan, yang memberikan pendapat, yang memberikan pernyataan seperti ini Bu. Nah, nanti baru guru itulah yang menyimpulkan dan menyepakatinya bersama. Oh ya, kalau dengan keyakinan kelas seperti ini bagaimana? Sepakat? Sepakat. Nah, nanti baru itu kita jadikan sebagai keyakinan atau kesepakatan kelas. Harapannya sih pengennya dari siswa ya. Namun kadang-kala kita harus ikut memancing juga untuk dibuat atau untuk memancing pernyataan-pernyataan yang akan dijadikan sebagai keyakinan kelas. Nah, kita sampai pada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Jadi proses segitiga restitusi ini bagaimana cara dari seorang guru itu menyelesaikan permasalahan. Contoh, menghadapi sebuah permasalahan, ada siswa yang tidak mengerjakan PR, atau mungkin ada siswa yang tidak mengikuti aturan sekolah dengan baik. Di sini di dalam segitiga restitusi itu akan ada tahapan-tahapannya. Sebetulnya kita juga bisa memberikan pernyataan dengan cara seperti ini. Semua orang pasti pernah berbuat salah. Ya, kita akui pasti semua orang itu pernah berbuat salah. Atau kita bisa memahamkan dulu dengan siswa, ya misalkan bangunnya telat atau bangunnya kesiangan.
ya nak, guru paham bangun terlambat itu semua orang pasti pernah mengalaminya. Hal itu merupakan hal yang manusiawi misalkan kayak gitu. Tapi nanti dari situ kita harus bisa mengarahkan bahwa hal yang kamu lakukan ini harus ada perbaikannya loh, seperti itu ya. Kemudian, nah di sini, jadi untuk segitiga restitusi itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan, tadi kamu habis melakukan apa sih di kelas? Misalkan saya tadi ngecek teman Bu, terus alasan kamu seperti itu kenapa? Ditanya dulu. Ya karena misalkan anak tersebut sebelumnya diejek dan dia merasa marah. Nah, menstabilkan identitas artinya kita memahami dulu apa yang dirasakan oleh si siswa itu. Oh iya, kamu marah ya, berarti ya karena diejek makanya kamu ngejek dulu. Iya, memang hal tersebut wajar kok, misalkan kita menyampaikan seperti itu. Namun kita kembalikan lagi, kita menanyakan keyakinannya. Sebelum menanyakan keyakinan, kita memvalidasi dulu tindakan yang salah. Ya, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum? Sudah tepat belum? Misalkan nanti anak, iya Bu, memang saya salah. Nah di situ akan ada proses validasi tindakan yang salah. Jadi tidak ujuk-ujuk seorang guru, kamu tadi ngecek ini ya, ngapain sih ngecek-ngecek misalkan. Seringnya sih kita kayak gitu ya dulu. Seringnya kita langsung pada ininya saja ke siswa tersebut. Oh, kamu tuh tadi gini, langsung gredel ngomong dewek tanpa memahami kebutuhan dari si anak tersebut. Ternyata dia sedang nggak mood atau mungkin di rumah dia sedang ada masalah juga, kita juga nggak tahu ya. Nah, kita juga bisa menanyakan seperti ini. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Jadi Bu Guru anggap Bu Guru memahami sekali, misalkan seperti itu ya. Nah, namun ada nggak sih cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada nggak cara yang lebih efektif? Misalkan kamu diejek nih, ada nggak cara lain selain kamu ngejek balik? Misalnya kita arahkan anak tersebut untuk memikirkan hal-hal yang positif. Jadi tidak harus dengan ngejek balik misalkan. Nah, kira-kira dari yang kamu lakukan, apa sih keyakinan kelas yang sudah kamu langgar? Misalkan kita sudah tahu keyakinan kelas kita apa sih yang sudah kita sepakati bersama gitu ya. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Ingin yang disukai teman-teman atau ingin menjadi orang yang terlihat menakutkan, nanti jadi gak ada yang mau berteman dengan kamu atau seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa mengarahkan si siswa itu supaya bagaimana sih dia menyelesaikan masalah dengan tidak melakukan hal-hal yang negatif, namun tetap ada hal-hal yang positif seperti itu. Saya seringkali mendapati, mungkin kita ya seringkali mendapati siswa-siswa yang mungkin tidak ikut sholat zuhur, ngumpet ya, sholat zuhurnya ditunda-tunda atau mungkin dia nggak mau sholat zuhur bareng-bareng. Nah, mungkin kedepannya kita bisa memberikan beberapa pertanyaan, mengajukan beberapa pertanyaan. Kamu sebetulnya kenapa sih Mas nggak pernah ikut sholat zuhur? Apa sih alasannya? Gitu. Menurut kamu kalau misalkan nggak sholat zuhur berjamaah, kira-kira nanti ada nggak keyakinan atau kesepakatan kita yang sudah dilanggar? Nah, untuk menstabilkan atau untuk mengefektifkan tindakan yang sudah kamu lakukan, kira-kira nanti bagaimana? Gitu ya. Jadi dalam menghadapi sebuah masalah ini kita bisa menerapkan mungkin beberapa hal bisa kita ambil ya dari contoh langkah segitiga restitusi ini, meskipun memang tentunya akan banyak rintangan ya, belum yang siswa itu melakukan hal yang sudah berkali-kali jadi bulunya gemetar ya. Namun beberapa hal mungkin bisa kita terapkan dengan proses atau langkah segitiga restitusi, di mana kita berusaha
budaya positif yang ada di lingkungan SMP Negeri 4 Purbalingga. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan di sesi sharing ya. Saya anggapnya ini sharing-sharing saja supaya apa yang saya dapatkan di program Guru Penggerak ini bisa saya tularkan juga ke ibu-ibu semuanya. Apa yang saya dapatkan, materi-materinya mudah-mudahan bisa kita ciptakan juga di lingkungan SMP Negeri 4 Purbalingga supaya bisa tercipta budaya positif yang lebih baik lagi. Sebelum saya akhiri, mungkin ada yang ingin disampaikan dulu, satu atau dua orang yang ingin, ada yang ingin diluruskan atau ingin ditanyakan, boleh, monggo. Oke, monggo kuis. Terima kasih Bu Is atas pertanyaan dan pendapatnya, sangat bermanfaat sekali. Jadi menurut saya Ibu, karena memang tadi di di pernyataan itu ada yang menyebutkan bahwa semakin sedikit untuk keyakinan kelas atau keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak, itu akan bisa supaya lebih mudah diingat dan juga dipahami oleh peserta didik. Nah mungkin kedepannya Ibu, nggak mungkin sih, kedepannya nanti mudah-mudahan kita bisa membentuk sebuah keyakinan yang jadi porosnya, ibaratnya kita ada kerangkanya kok, nanti yang bisa diberikan kepada wali kelas. Ini hanya acuannya saja Ibu-ibu, misalkan Bapak Ibu, ini adalah acuan untuk keyakinan kelas. Monggo jika memang mau disepakati bersama atau mau diolah
setidaknya keyakinan kelas itu ada menunjukkan poin-poin ini. Misalkan kita ingin di sekolah kita itu menerapkan sesuai dengan program yang ada di sekolah, misalkan kita ingin menerapkan budaya positif tentang meningkatkan lagi tentang budaya 5S. Nah, setidaknya di kelas itu ada penerapan tentang 5S itu. Nah, tadi seperti yang Bu Uli sampaikan, misalkan pakai dasi kok di kelas ini nggak ada keyakinan tentang dasi gitu. Jika nanti kita ada acuannya, ada tabel kerangkanya lah ibaratnya, ini Bapak Ibu untuk acuan keyakinan kelas monggo bisa diadaptasi atau dikembangkan, karena ini harus disepakati bersama dari siswa. Sebisa mungkin ini tidak diberikan dulu oleh siswanya, namun kita sebagai wali kelas bagaimana caranya untuk mengarahkan. Kita kan bisa seperti itu, karena memang untuk keyakinan kelas itu memang benar dari guru, namun sebagai seorang guru kita berhak untuk mengarahkan peserta didik atau siswa tersebut untuk misalkan kita ada nih, oh saya sudah baca acuannya ini harus ada jaga kebersihan. Nah, kira-kira kita bisa menyampaikan ke siswanya, anak-anak kalau kelas kita kotor kira-kira kalian nyaman nggak? Misalkan diberikan beberapa pertanyaan formatif seperti itu. Itu contohnya sih mungkin yang bisa kita lakukan ke depannya. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa berbagi praktik baik kepada lingkungan sekolah yang di SMP Negeri 4 Purbalingga, karena jujur saya sendiri juga masih kesulitan untuk menerapkan budaya positif ini, seperti melakukan dengan segitiga restitusi seperti itu juga masih proses belajar Ibu, karena memang seperti yang Bu Iis ketahui juga karakter ataupun peserta didik yang ada di SMP Negeri 4 Purbalingga memang luar biasa. Namun itu semua kita bisa tanggulangi bersama jika memang seluruh warga sekolah ini dapat bersama-sama untuk membangun budaya positif yang baik demi kemajuan dari SMP Negeri 4 Purbalingga sendiri. Karena saya yakin kita akan bisa merubah pandangan bahwa oh SMP 4 itu anaknya begini-begini. Enggak, kita mudah-mudahan kedepannya bisa untuk merubah mindset atau pemikiran-pemikiran yang seperti itu dengan dukungan dari seluruh warga sekolah yang ada. Begitu ya Bu Is, mudah-mudahan menjawab, jika tidak nanti kita diskusi di belakang. Nah, oleh karena itu saya juga memang butuh sekali dukungan dari teman-teman, dari seluruh warga sekolah untuk adanya kegiatan ataupun budaya positif yang ada di SMP 4. Karena kemarin kebetulan saya merumuskan sebuah visi yang mana selaras juga dengan visi yang ada di SMP 4 terkait peningkatan atau penerapan budaya 5S. Karena seperti yang kita ketahui, tidak semua siswa yang menerapkan, maksudnya tidak semua siswa yang kalau ketemu guru itu senyum, ketemu guru itu menyapa, tidak semua siswa mungkin masih belum terwujud di seluruh siswa. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama untuk saling mengingatkan, saling mendukung apapun program yang dilakukan di SMP Negeri 4 Purbalingga ini. Gitu nggih? Mungkin cukup. Ada lagi? Sudah? Nggih. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Saya mohon maaf sekali sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa berbagi lagi untuk berbagi praktik baik tentang dalam rangka untuk meningkatkan kemajuan di SMP Negeri 4 Purbalingga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.